Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, terutama saya pribadi, yang saya hormati Ibu Rini, dosen daripada English Study atau bahasa Inggris. Beberapa waktu yang lalu Ibu sudah berikan kepada kami, terutama saya, yaitu soal di dalam studi English tadi. Soal itu saya selesaikan dengan kapasitas saya yang memang baru bermula, dan saya buat. Apakah karena itu memang karena saya semangat ataukah mungkin karena usia sudah lanjut, fokus saya cuma kepada soal. Saya tidak fokus kepada adanya foto dan video setelah itu. Nah, seketika saya mengecek daripada WA antar mahasiswa, nah di situ ada teman yang bertanya, gimana caranya mengirim foto dan video tugas kita tadi. Nah, akhirnya saya berpikir, oh, ada juga foto video ya. Saya cek lagi dalam soal tadi. Ternyata ada. Nah, itulah makanya kenapa saya kirimkan sama Ibu permohonan untuk saya membuat video dan foto. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini, Senin, Ibu sudah izinkan saya untuk mengirimkan foto dan video. Itu pun juga nanti setelah saya videokan, saya foto, untuk ngirimnya saya tunggu anak dulu. Karena ya maaf Ibu, saya ini menggunakan teknologi AV ini belum termasuk mengirim ke si akad itu baru belajar. Atau mengirim ini nanti itu baru belajar. Tapi untuk hari ini memang harus saya memaparkan anak daripada saya. Termasuk yang kemarin yang dikirim itu ya beliau yang mengirimkan, bukan saya. Saya tidak bisa atau belum bisa lah begitu. Jadi sekarang saya tidak mencoba membaca tugas yang sudah Ibu berikan kepada saya, dan yang saya baca cuman jawabannya saja, karena isi tugas itu ada di HP, jadi tidak bisa saya buka kembali karena kita bikin video. Baik Ibu, saya mencoba untuk menjelaskan ataupun menjawab, mengucapkan istilah Ibu itu dalam bahasa Inggris itu kayaknya penulisan, pendengaran, pengucapan, dan ada beberapa lagi saya lihat itu. Ini nanti akan saya coba untuk sesuai dengan apa yang diharapkan Ibu sebagai dosen kami dalam bahasa Inggris. Oke, saya mulai Ibu. Soal pertama, di situ saya bikin soal 1. Apakah ini caranya pas atau enggak, nanti Ibu bisa beritahu kepada saya. Soal 1 itu ada pertanyaan, is God the creator of the universe? Nah, itu. Nah, di sini saya bikin terjemahannya, adakah Tuhan pencipta alam semesta? Maka di situ saya buat jawab, yes, he is creator of the universe. Ya, dia pencipta alam semesta. Itu jawaban soal pertama. Soal kedua, pertanyaannya begini, what are the characteristics of good? Maka di situ saya terjemahkan, apakah karakter daripada Tuhan? Nah itu. Maka jawabnya adalah, good is one and almighty. Artinya Tuhan itu esa dan maha kuasa. Nah, kemudian ada lagi jawaban yang lain. Karena ini bahasanya karakter, itu satu, karakter yang pertama. Yang kedua, there is no like him and he has no partner. Artinya, tidak ada orang yang serupa dengan dia, dan dia tidak memiliki partner atau sekutu. Kalau dalam bahasa agamanya, laisa kamitslihi, tidak ada seumpamanya dia. Kemudian karakter berikutnya, he is no partner, children, all parents. Di
Di sini saya terjemahkan, dia tidak ada sekutu, tidak beranak, tidak ada orang yang tua. Dalam bahasa lainnya tidak diperanakan. Ini seperti inti daripada surat Al-Ikhlas, tidak beranak dan tidak diperanakan. Kemudian karakter berikutnya saya sampaikan di catatan saya tadi. He is kind, loving, and prophetess as white a virgin. Dia itu sangat baik, mencintai kita, dan memberi kita segala-galanya. Nah, itu soal 2 itu Ibu. Ini soal yang ketiga. Why is God called eternal? Mengapa Tuhan disebut kekal? Nah, maka jawabnya, because He God is the Lord of universe. Karena dia adalah Tuhan penguasa segala sesuatu dan dia pencipta alam semesta. Kemudian soal keempat, why did God send prophet till us? Nah, saya terjemahkan di sini, mengapa Tuhan mengutus nabi untuk menunjuki kita? Maka saya jawab, because He is kind, loving, and prophetess us. Karena dia Tuhan itu adalah sangat baik dan sayang kepada semua kita. Nah, itu. Selanjutnya lagi soal kelima. What did the prophet tell us? Apa yang Nabi katakan kepada kita? Artinya apa yang disampaikan Nabi untuk semua kita. Saya jawab begini. The prophet taught us how to thanks God and obey Him. Artinya para nabi mengatakan kepada kita, bersyukurlah dan taatlah kepadanya Tuhan itu. Kemudian ada lagi beberapa kata-kata nabi, tujuan nabi diturunkan, yaitu they also taught us how to live like good human beings, be happy and skillful. Di sini saya terjemahkan, mereka para nabi mengajarkan kita untuk menyukai hidup baik antara sesama manusia agar bahagia dan sukses bersama. Kemudian soal ke-6. Soal ke-6 itu bunyinya begini. What must we do to God? Apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan? Nah, itu terjemahannya. Maka di sini jawabnya adalah we have to believe in God. Artinya kita harus beriman kepada Tuhan. Kemudian thank Him and obey Him. Artinya bersyukur kepadanya dan juga taat. Dan selanjutnya soal yang ke-7. Who is Adam? Nah, siapakah Adam? Maka di sini saya jawab, he is the Haman and the first prophet. Artinya dia adalah manusia dan nabi pertama. Gitu. Kemudian soal yang ke-8. Di sini tertulis, did the prophet tell us to disbelieve to God? Apakah para nabi menyuruh kita untuk tidak beriman kepada Tuhan? Nah, maka saya jawab, it's really not. The prophet told to us. Ini benar-benar tidak ada. Mereka mengatakan itu kepada kita. Artinya tidak mungkin. Tidak mungkin. Soal ke-9. Soal ke-9 di sini tertulis, is God merciful? Adakah Tuhan itu penyayang? Maka saya jawab di sini, yes, He is merciful. Artinya ya, dia adalah penyayang. Soal ke-10 ini terakhir. Why is God called Almighty?
Mengapa Tuhan mengatakan Dia Maha Kuasa? Maka saya jawab, because He is the creator of the universe. Karena Dia pencipta alam semesta ini. Nah, itulah 10 pertanyaan dan 10 jawabannya yang saya sampaikan kepada Ibu. Tidak ada rekayasa. Tidak ada rekayasa dan tidak ada apa-apanya. Ini saya pikirkan bagaimana bisa saya jawab, bagaimana saya bisa tulis. Saya perhatikan soal yang Ibu berikan dan saya tambah lagi dengan membaca kamus. Saya lihat kamus, kemudian saya lihat lagi di HP itu terjemahannya, cara penataannya dan sebagainya. Walaupun mungkin semua itu tidak sesempurna yang Ibu harapkan. Mungkin itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai video saya. Di sini saya lihatkan ini tulisan saya persis sama dengan yang saya kirim. Sama dengan yang saya kirim. Tidak ada bedanya. Karena bagi saya belajar adalah sesuatu yang penting dan harus. Insya Allah saya tidak akan merekayasa. Insya Allah begitu. Demikian Ibu, atas perhatian Ibu saya ucapkan terima kasih atas kemurahan hati Ibu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk saya membuat video dan membuat foto. Saya ucapkan terima kasih. Dan tidak lupa saya minta tolong sama Ibu, tolong dibimbing saya dalam studi ini. Mudah-mudahan nanti saya bisa mempelajari ini dengan baik dan memakai bahasa ini dengan baik ketika saya berdiskusi dengan teman-teman rekan mahasiswa yang lainnya, walaupun kondisi, situasi, keadaan saya mungkin ukuran daripada orang tua mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.